Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, selamat datang di dalam program Ramadan Series dengan tema Beningkan dari Hati. Nah, kita udah beberapa hari ini membahas tentang cara-cara membeningkan hati dengan melakukan ibadah dan amal solih. Sebelum kita lanjutkan kepada tema-tema yang lainnya ataupun bab-bab yang lainnya, saya pengen nge-review lagi nih materi-materi kita yang udah lewat kemarin, supaya kita bisa meng-highlight hal-hal yang bisa menjadi poin penting dari semua yang udah kita bahas beberapa hari yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Betapa beruntung orang yang berhasil membersihkan jiwanya atau membeningkan hatinya, dan betapa ruginya orang yang mengotori hati tersebut. Dalam konteks membersihkan jiwa, kemarin kita membahas amalan-amalan yang bisa berfungsi sebagai pembersih jiwa, yang bisa mengglowingkan hati kita. Dan untuk kesekian kalinya, saya selalu ingin mengulang-ulang kalimat bahwa kita ini punya wajah zahir dan wajah batin. Wajah zahir kita adalah muka kita yang ada di kepala kita, dengan mata, telinga, hidung, mulut, dan seterusnya. Itulah wajah zahir kita. Sedangkan wajah batin kita itu adalah hati kita, jiwa kita. Manusia kalau pengen menilai kita itu biasanya hal yang pertama kali mereka lihat adalah wajah zahir kita. Kalau wajah zahir kita tersenyum, maka mereka akan mengatakan kita sedang happy. Kalau wajah zahir kita ada air mata atau mata kita berkaca-kaca, mereka akan bilang kita sedang sedih. Kalau wajah zahir kita cemberut, mereka akan bilang kita sedang bete atau sedang marah. Itulah penilaian manusia terhadap diri kita, yaitu dengan melihat wajah zahir kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jika ingin menilai seseorang hamba, maka Allah akan melihat wajah batinnya terlebih dahulu. Allah akan melihat hatinya. Jadi bukan hanya wajah zahirnya, tetapi wajah batinnya, yaitu hati. Kalau hati kita tersenyum, maka Allah akan menilai hamba itu sebagai hamba yang bersyukur. Kalau hati kita sedang cemberut, maka Allah akan melihat hamba itu sebagai hamba yang kufur nikmat. Dan berbagai macam lagi ekspresi hati dan jiwa, di mana ekspresi itulah yang pertama kali dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang seorang hamba. Makanya Nabi bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Allah itu nggak ngelihat wajah zahir kalian, Allah nggak ngelihat harta kalian, tetapi Allah melihat hati dan perbuatan kalian. Nah, sebagaimana wajah selalu kita upayakan terlihat segar, terlihat menarik, cowok itu tampan, cewek itu cantik, terlihat kulit kita sehat, glowing, dan seterusnya, maka seharusnya kita juga memperhatikan wajah batin kita. Gimana cara membuat wajah batin kita ataupun hati kita itu selalu bening, selalu glowing, selalu dalam keadaan segar dan menarik bagi pandangan Allah Subhanahu wa taala. Maka muncullah kemarin kita bahas beberapa amal solih yang bisa membeningkan hati kita dan membersihkan jiwa kita. Yang pertama misalnya sholat. Karena sesungguhnya sholat itu adalah amalan paling berpengaruh terhadap hati seseorang. Bahkan ketika kita lalai, sholat itu yang akan menjadi latihan kita untuk selalu ingat kepada Allah dengan latihan khusyuk dan seterusnya. Kemudian ada puasa. Puasa juga demikian, karena definisi dari puasa itu menahan atau imsak, menahan diri dari hal-hal yang tercela sehingga kita bisa membersihkan hati kita dari kotoran-kotorannya. Begitu juga dengan tilawah Al-Quran. Tilawah Al-Quran itu bisa menjadi cara membersihkan hati karena di dalamnya ada tadabbur. Kita bisa membaca ayat-ayat tentang kebesaran Allah, ayat-ayat yang berkesan bagi hati kita, apalagi kalau kita membaca Al-Quran dengan bacaan yang baik, atau mendengar bacaan Al-Quran dari orang yang bacaannya bagus, itu bisa membersihkan jiwa dan hati kita. Begitu juga dengan zakat ataupun sedekah, dia bisa membersihkan hati kita, jiwa kita dari sifat kikir. Kemudian ada zikir,
dia bisa menenangkan jiwa yang ketika dia dalam keadaan galau dan gundah. Begitu juga dengan tafakur, kemudian mengingat kematian, zikrul maut, kemudian muraqabah, merasa diperhatikan oleh Allah, dan yang terakhir adalah belajar untuk merendahkan hati kita dengan cara membantu orang lain, membantu pasangan, mengerjakan pekerjaan rumah, dan seterusnya. Mudah-mudahan amalan-amalan yang saya sebutkan beberapa hari yang lalu itu bisa kita lakukan dengan syarat mujahadah, sungguh-sungguh. Kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, serius, fokus, insya Allah semua itu akan menjadi treatment hati kita agar kita bisa meraih jiwa yang bersih dan hati yang bening. Barakallahu fikum.